Ya. Lagi-lagi hari Senin. Yes. Bertemu lagi sama kita bertiga. Betul Ini ya. ada Panji, Wifty, dan Gundi Yeay. di podcast Pengangguran. Seperti biasa menemani para pekerja dan para pengangguran. Betul sekali. Ini jajanan. Kali ini kita tidak dengan tangan kosong ya. Karena masa cuman ada Apa itu? asap dan juga air putih Iya. ya. Ini kalau Kan teman-teman mau placement produk bisa seperti Crystalline ya. Wah sebutnya apa ya? Gimana? Crystalline. Gua jadi kayak tinggal kristalin gitu dong. Emang sih emang yang bener itu, ya Mbak Marning juga kita disponsori oleh warung oleh-oleh di depan situ ya. Oke. Warung cemilan kiloan itu. Senenganku loh gitu BTW. Oh ya, Kamu nggak tahu namanya kan? marning ya. Marning tuh ini apa yang bentuknya? Marning itu yang Belum digoreng. digeprek. Itu Oh, digeprek. Kalau kayak ini, serial Stars itu loh. Wah kamu terlalu. wah kamu ke barat-baratan kamu. Wah, Wah kamu Enak, terlalu mengenal. kepekerjaan banget ya gitu. Biasanya yang bisa mengkonsumsi seperti itu kan hanya Orang-orang yang bekerja ya? Iya benar sekali. Atau sudah punya wawasan. Tapi ngomong-ngomong ya. Apa tuh? Aduh, aku pengen banget ngebahas ini di Apa itu? YouTube kita karena kita shock berat. Aku sih sebenarnya shock berat gitu karena kemarin Depresi kamu ya? itu sudah jelas. Mental healthmu terganggu ya? Mental illness is my pride ya. Jadi kemarin itu lihat postingan sebenarnya dikasih tahu sama Panji sih. Nah, Panji dikasih tahu Gundi. Nah, gue dikasih sama siapa? Sama Mas Pandi dari podcast yang lain. Karena dia malah memperhatikan Sangat kemajuan tidak podcast peduli dan- ya kita sendiri ya. malah orang lain yang peduli sama kita Iya. loh. Cara belum punya Instagram gitu ya. Belum. Jadi nggak tahu kok tiba-tiba kita masuk dalam sebuah nominasi gitu ya. Dan sementara nominasi itu berjalan 1,5 bulan yang lalu dan kita Kita kayak baru tahu sekarang ya kan ya. Satu tahu setengah kemarin. bulan yang lalu ya. Jadi cukup lama sebenarnya. Kemana aja kita selama 1,5 bulan itu gitu ya. Terus pertanyaan keduanya adalah kita disandingkan sama podcast-podcast yang memberikan kontribusi untuk negara ini gitu. Ya, ini perlu disebutin ya kayaknya. Cukup ada yang apa? Ada yang kecantikan, kayaknya ada yang kecantikan ya. Itu tuh politik ya rata-rata Oh, ya, enggak, ngomongin ini, politik, kita buka ini. ngomongin Nih bocor halus politik. Kita mau jelas ngomongin politik ya. Indonesia True Crime. Wih, serius Waduh. banget kan ini. Bangun-bangun ya. Terus Indonesia Dream, Chief Executive Ojek. yes. Terus ada konde.co. Nah, ini kayaknya tentang woman talk. Oh iya benar-benar. Sama satu lagi Konde. Bang Talk Modern juga. woman juga. Gimana? Itu sangat membangun Indonesia loh. Itu aku sempat mau gabung-gabungin loh, lihat. Nah. Aku gabung-gabungin ya cewek-cewek ini perempuan-perempuan modern ya yang mencoba untuk menjadi chief executive ojek tapi kemudian gagal dan pindah ya. Menjadi? Pindah ke alur politik tapi Oh. bocor alus kemudian tidak bisa. menjadi seorang politikus dan akhirnya hanya berakhir menjadi pengangguran. Iya. Nah, berarti Kita ada di posisi terakhir. betul, kita finalnya kan resultnya itu adalah nganggur. Ini apa gimana ya? Kesimpulannya kita banget ya. Keren kan? Keren. Ya. Dan ini kenapa ya kita bisa masuk nominasi itu sebenarnya kita malah kalau aku sendiri sih malah mempertanyakan apa tuh mas kriteria untuk memasukkan kita ke dalam Aku itu. sempat ngobrolin ini sama pacarku dan kami setuju bahwa ini sebenarnya ada satu pekerja di apa nih namanya tempatnya podcast ini Oke. yang nggak sengaja tuh dengerin podcast kita. Bener. Terus dia kayak langsung mengajukan pokoknya ini harus ini. Padahal yang dengerin cuma dia. Yang lainnya nggak dengerin. enggak ada juri-juri yang lain tuh nggak ada yang dengerin. Cuma dia doang. Mungkin dia yang punya podcast ini gitu loh. Oh, Jadi dia oke. punya power kan. Pokoknya harus ini gitu. Tapi kita tuh terlalu memandang rendah podcast kita, men. Podcast kita tuh Nggak sangat juga. memberi iya sih. nggak bisa. Nggak, soalnya podcast kita tuh memberikan edukasi, terus Apa kita ini bisa dikasih? Ada yang Diletak mananya? Tolong dijelaskan. terus kita bisa bekerja Hampir nggak sama ada. dengan dinas ketenagakerjaan tentu saja Linkin. untuk memangkas pengangguran di Indonesia. Tapi apapun itu kita ngucapin terima kasih Oh, iya buat benar. podcast ya, Iya. karena ya. Betul karena sekali. ya mungkin baru satu dan mungkin satu-satunya yang memasukkan kita ke nominasi atau mungkin yang lainnya sebenarnya ada nggak sih voting buat Nggak tahu juga. podcast gitu. Aku nggak memperhatikan karena setahu nggak ada gitu loh. Jadi aku kayak ya udahlah gitu. Sorry, hidupku hanya penuh dengan loker ya. Tapi juga harus diucapkan ini ya, rest in peace ya.
Dengar-dengar juga sudah tidak ada. Kayaknya kesalahan Tapi mereka nggak tuh tahu. mencantumkan kita gitu loh. Akhirnya Bener-bener. itu tutup. Iya, akhirnya mereka jadi pengangguran. Aduh, Ada kita sedih banget. ikut aja klub pengangguran. Bagus. Tapi terima kasih sekali lagi untuk podcast dan semoga sih tahun depan bisa Kan udah nggak ada. rising lagi. Maksudnya ya kan bisa banyak kan sekarang yang reunion jatuh misalnya. bangunnya. Podcast reunion Bisa. gitu ya kan. Atau kalau nggak tahun depan masih tetap nganggur ya gabung sama kita aja kan gitu ya. Sini aja ngobrol sama kita sini podcast. Nggak perlu CV, nggak perlu portofolio, Ya. langsung aja ya. Apapun keluh kesahnya anggota podcast yang akhirnya nganggur sekarang. Have fun ya. Emang. Enjoy. Welcome to the club, man. Aduh, udah dikasih nominasi, ujung-ujungnya dikata-katain nganggur. Kurang ajar klub pengangguran ya. Nggak apa-apa lah. Tapi guys, karena kan tadi udah ngomongin ya, aku banyak ngobrol sama pacarku tuh. Nah, terutama soal Aku buka marning nominasinya itu tadi ya. Aku juga ngobrolin kenapa? soal perencanaan menikah gitu. Kalau di hubunganku memang kedua orang tua kami itu udah menyuruh untuk menikah secepat dan sesegera mungkin gitu. Betul, kalau teman-teman mungkin udah dengerin dari Spotify ya. Emang dari awal sampai sekarang, bahkan dari podcast ini belum terbentuk malah. Panji tuh emang mimpinya pengen nikah dari umur 3 tahun. Dan itu udah disupport dikejar-kejar sama orang tuanya. Bener, Ya. tapi sampai detik ini ku pantau dia masih makan ayam dada ya. Suwir di Burjo. Itu menghemat. Oh, Ya kan? gitu ya. Untuk nabung. Ya. Tapi asal aku pikir-pikir ya. Nah, jadi aku ketemu sama temenku yang dia tuh diajak nikah sama ceweknya gitu. Cuma dia baru PDKT sebulan, terus ceweknya itu ngajak pacaran, tapi tahun depan ditargetin nikah, ditargetin lamaran. Cuma 2 bulan berarti ya? Iya, jalan cuma baru 2 bulan, 3 bulan lah paling lama gitu loh. Cuma udah ada target itu. Nah, kaget lah aku sebagai temannya kan, kok cepet banget gitu loh. Nah, tapi ketika aku tanyakan berarti karena sudah ada target seperti itu, it means udah ada obrolannya dong. Udah ada obrolan untuk gimana nih perencanaan nikah kita besok. Mungkin dari rumah, dari tabungan, dari pekerjaan, bahkan mau punya anak di tahun keberapa. Itu kan kayak perlu diobrolkan kan. Karena sudah ada target yang di depan mata nih gitu. Iya. Kamu kayak psikolog yang kemarin aku temuin. Kamu sempat ke psikolog ya? Ya kan pasti akan kalau pemeriksaan ya, pemeriksaan itu ya pasti akan melewati Ada psikolog ada itu ya? Training ya. psikologinya dan pasti akan ngomongin apakah sudah diatur mau punya anak kapan, terus habis itu pendapatannya sampai gini-gini. Saya ngalir aja sih. Nah itu cuma maksudnya temanku jawabnya nggak ada obrolan itu karena menurut dia itu agak canggung kalau diobrolin gitu. Loh lah itu Nah itu kan jadi menarik nih, maksudnya masih dia punya target loh, ada tapi kenapa? target, tapi Gimana kenapa sih kamu tuh? canggung? Tapi persiapannya emang mereka berdua memang serius buat mau sampai ke nikah nggak sih? Temanmu itu? Ya kalau itu aku kurang tahu ya. Cuma memang obrolan ajakan untuk menikah di tahun depannya itu memang udah ada gitu loh. Kalau iya kenapa nggak di tengah aja sekalian malah? Astagfirullahaladzim. Jadi Potong jelas. warning dulu ya guys. Enggak, Ini tuh pemikiran cowok jelek dapet cewek yang cantik banget kayak udah ditengi aja gitu loh. Kurang ajar kan? Kayak Biar udah nikah gitu selesai. bener-bener jangan sampai dia direbut sama orang Nah, lain gitu. emang karena kalau cuma canggung-canggung itu kan kayaknya cuma nanggung ya. Makanya kan ada yang ngomong kalau kamu ragu-ragu tinggalkan aja. atau Bablasin wae sisan ngono kae lho. kan bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, Memang pola dasarnya pada gitu. Begitu, tapi tidak dia praktekin, tenang aja ya. Iya, Karena dia kan cuman- takut. Ya, praktekinnya Di- nganggur, masih nganggur. Ya? Enggak takut banyak. Anak barepnya nanti banyak soalnya. Orang baru. Tapi kalau gitu kan memang harus dipersiapkan ya, apapun itu ya. Maksudnya mau nikah kapan pun, kalau menurut jeneng di lingkunganku, mau nikah kapan pun sebenarnya itu juga harus dipersiapkan. Maksudnya itu kan mulai diobrolin walaupun nggak langsung sekaligus ya. Oke, kita langsung minggu depan kita rapat keluarga ya Mas. Kan nggak bisa kayak gitu juga ya. Minimal dari ngobrol berdua aja dulu. Atau kalau enggak ngobrolinnya pakai tipis-tipis dulu. Tapi kalau baru sebulan Mabuk gitu berarti. kayaknya aneh nggak sih? Suka sih. Maksudnya Apa? gini, aku pernah mengalami dua hal yang mirip tapi rasanya beda banget gitu. Yang Jadi pertama. yang pertama aku pacaran belum ada 1 bulan, dia udah aku pokok pengen serius karo kowe ngono kuwi tau. Terus aku ingin serius sama kamu, aku ingin menjadi orang yang lebih baik, aku ingin menikahimu. Wow. Aku akan membuatkan dunia yang bahagia Yes. untukmu. Yes, betul sekali, tapi aku malah berharap dia mendapatkan jodoh yang lain.
Jadi kamu yang nggak suka sama dia. Soalnya kayak aneh aja gitu, maksudnya hey kita tuh baru kenal kemarin, terus habis itu kita juga baru jalan pacaran ini tuh nggak ada 1 bulan. Terus Mungkin itu juga yang makin membuat canggung dengan bukan jarak durasi pertemuan yang singkat, baru sebulan 2 bulan. Terus mau mulai obrolan itu juga canggung gitu kan. Sama mungkin ada beberapa faktor yang lain ya, maksudnya kayak aku masih belum selesai dengan masa laluku gitu. Terus dia juga belum selesai dengan masa lalunya. Terus pas lagi ngobrolin juga dalam kondisinya nggak sober ya. Nah itu tuh masa lalu tuh salah satu sumber kemiskinan ternyata. Iya, kenapa tuh? Itu ada di dalam bukunya Vicky Frin. Apa tuh? Ya, pokoknya tuh semua tentang serba less gitu, serba kekurangan. Nah salah satunya adalah mengurangi pemikiran dari masa lalu, karena itu menyebabkan kemiskinan menurutku. Bener banget tuh. Kan tadi lo dengerin mengingatkan masa lalu, mabuk-mabuk pakai duit, belum ngepil, belum ngeganja, narkoba, itu semua. Iki pas aku sing tengah lho, aku tak paham lho iki nek ngomong ke aku. Tapi kemarin juga ada yang ngomong kalau yang namanya baper itu sebenarnya dia akan mempermudah yang namanya demensia, Alzheimer gitu juga. Gitu. Makanya yang kemarin udah lupain, refreshing terus segera move on gitu, itu malah bagus katanya. Sudah ya tapi sudah kan maksudnya gitu. Gini loh, kan ada proses di mana oke kita pengen istirahat dulu nih setelah lari-lari panjang kemarin, terus kita leren sih lah, kita menjalani Mabuk hubungan ini dulu dengan santai. Kupikir dia juga akan mengalami situasi yang sama, maksudnya ya kita leren-leren, kita chill aja dulu menjalaninya, ora teko-teko mak jegagi gitu kan. Tapi di orang yang berbeda dengan situasi yang sedikit berbeda, itu jadinya aku senang-senang aja ketika dia mengajak untuk menikah di pacaran hari pertama. Ya. Tapi itu jaraknya berapa lama setelah kamu move on tadi itu loh? Nah, masalahnya adalah aku sudah kenal orangnya dulu, udah kenal lama. Terus habis itu udah selesai juga sama masa lalumu. Iya, kami sudah sama-sama selesai dengan masa lalu. Terus kondisi ngobrolnya juga sama-sama sober gitu kan, sadar ngono kayak lo. Kayak si paling tidak sadar gitu loh hidupnya dia tuh. Sering ngobrolnya kalau pas nggak sadar kayak gitu. Aku tuh mulai terus sadar baru sebulan yang lalu sih. Aduh, tapi emang ya. Emang saat ini banyak gak sih yang perlu diomongin, dipersiapkan sebelum menikah itu sebenarnya? Banyak, tapi tergantung juga sama siapa orangnya. Terus apakah orang itu kamu yakin, maksudnya cukup yakin dengan orang itu akhirnya untuk aku mau menikah sama dia. Iya, gitu membicarakan soal pernikahan. Karena kadang ada juga loh, maksudnya kan orang baru sebulan kayak tadi misalnya gitu ya. Terus ngomonginnya udah aku pengen banget punya anak 13. Terus tapi anak angkat semua gitu. Kamu bikin panti aja. Terus gitu. aku pengen banget pernikahannya tuh di Maldives. Aku pengen 13 kali resepsi gitu misalnya. Bisa sih. Sedetil itu maksudnya gitu. Sampai segitunya ya. Gila gak sih? Aku sih cukup tabu kalau buatku sih. Kalau aku sih enggak sih ya. Karena memang kadang ya tadi itu ya memang harus disiapin memang dari awal tuh. Tapi nggak langsung yang sekaligus tadi tuh, nggak langsung terus yuk kita pertemuan keluarga ya besok gitu kan, nggak gitu. Tapi kita persiapannya pelan-pelan kayak semacam tipis-tipis. Aku kemarin lihat tweet ini deh. Ini kemarin tweetnya ceritanya nanyain tadi itu. Apa namanya punya anak? Tahu nih caranya nih. Punya anak berapa gitu kan? Ini cocok gak sih kalau menurutmu kamu pengen punya anak berapa besok kalau menikah gitu kan? Aku tipis-tipis yang ngobrolinnya ya. Okay. Oh enggak, aku child free kok gitu misalnya. Atau kalau enggak aku punya anak 1. Kalau anak 1 berarti habis itu gedenya sekolahnya di mana? Kan gitu kan. Pokoknya di sekolah di sini kayaknya yang favorit tuh sini. Udah kebayang kan, paling enggak udah kebayang gitu loh. Baru ntar ngomongin, "Lah kita mampu kok buat nyekolahin mereka ke." Nah, gitu-gitu. Oh, dia pakai punchline gitu ya. Iya. Baru ntar kesana sampai akhirnya kena gitu. Nah, jadi buat para sobat nganggur ya, ini caranya ya. Jijik, jangan dekati aku, Mas. Tapi itu kayaknya juga bakalan oke sih ya, dengan apa istilahnya nyari trigger dulu, tapi bukan trigger dari si cowok atau si ceweknya, jadi justru dari luar, bisa dari media sosial gitu ya. Terus baru diobrolin kayak ini menurutmu gimana gitu ya. Betul. Atau malah dari pihak ketiga. Siapa lagi? Selingkuhan ya? Selingkuhan. Enggak, aku serius sama kamu nih, aku mau menikah sama kamu gitu. Bulan depan kita atau tahun depan kita menikah ya gitu. Kalau enggak mau, aku tak cari yang lain. Pihak ketiga berarti kan motivasinya dari Tapi itu aku juga pernah melakukan loh. Tapi ada bukan gitu. pernikahan sih, lebih ke kayak gimana kita mau deal nggak nih untuk menjalani hubungan gitu. Kalau enggak ya udah
kamu bisa mencari kehidupanmu sendiri, aku juga akan mencari kehidupanku Benar. sendiri gitu. Nggak usah Itu ada. Fifu. Bisa gitu ya? Bisa. Mm-mm. Jadi salah satu murid dari Tinder ya. Jadi Kita saya kesana punya berarti. Sekarang kita padepokan. kesana fokusnya Saya ya. punya padepokan. Padepokan ini loh, pencari jodoh dari dating app, ya, pencari jodoh dari dating app. Nah, itu salah satu murid saya. Dia tuh ketemu cewek nih ya, anggaplah si A gitu ya. Si A terus kayak pacaran berapa bulan, sebulan atau 2 bulan, ditanya, "Ada target nikah nggak?" gitu. Wah, nggak ada nih. Oh ya udah kalau gitu nggak bisa, putus gitu. Besoknya gitu lagi, cari cewek nggak dapat, nggak satu halaman gitu, diputusin lagi sama dia. Sampai dia dapat cewek yang mau nikah, ditanya mau nikah di umur berapa? Karena aku udah umur 32, aku harus nikah di tahun depan. Gitu. Oh ya udah kalau gitu, ceweknya mau. Ya udah, beneran diseriusin sama dia. Sampai nikah juga benar. Sampai nikah akhirnya. Wah, Dia tahu apa yang dia mau, men, berarti. Iya, ya itu kan sesuatu yang susah. betul. Ini aku seneng sih. Ini sepertinya akan jadi pembahasan yang baru lagi mungkin di episode yang lain ya, kayak mencari orang yang harusnya kompatibel buat kita gitu. Ngapain ya nggak sih maksain? Atau kalau mau kita lebarin sebenarnya, itu mungkin tipikal cowok-cowok yang kalau misalnya ngajak menikah cowok ya, itu cowok-cowok yang punya rasa kepemimpinan tinggi. Leo, Aries gitu misalnya kayak gitu kan ya. Padahal sebenarnya Tahu banget alasan sih lu. Ngefek gak sih? Tahu banget. zodiak banget. Misalnya gitu saya ketemu sama cewek yang nggak tahu gimana ya Libra gitu. Iya. Bener sih, Kan gitu kan tuh. Atau Gemini. gitu. Gitu. Ya tapi itu sebenarnya sih kan datangnya dari sosial ya, Iya. alasannya ya karena memang udah dipaksa nikah, bukan dipaksa, maksudnya diminta untuk nikah oleh keluarganya secepat mungkin dengan umurnya dia udah 32 gitu. Nah balik lagi tapi di obrolan canggung atau nggak canggungnya, kadang aku mikir itu juga soal waktu doang gitu. Mungkin ketika aku di umur 21 atau 22 yang lalu itu diajak misalnya cewek nih, besok kita nikah, kita bikin perencanaan nikah gini-gini nih tuh, aku juga di saat itu bakalan kayak apaan sih, kayaknya masih buat seneng-seneng dulu gak sih di umur segini gitu. Oh, iya. Tapi ketika udah di umur 26 gitu kayak wah kayaknya emang udah bentar lagi harus nikah nih sebelum umur 30 gitu. Dan ketika ada cewek kayak pacarku sekarang ngajak ngobrolin itu, aku kayak ayo deh, ayo kita obrolkan bareng-bareng gitu, enaknya gimana ya gitu. Udah Tapi itu pun kayak nggak satu waktu gitu nggak sih? Maksudnya nggak? bertahap itu ya. Iya, kayak misalnya aku pun juga misalnya ngomongin gitu ya, nikah aja yuk iya, berhenti di situ gitu. Maksudnya nggak ada obrolan panjang Lanjutan. lagi gitu. Akhirnya setelah pacaran berapa bulan baru ngomong, kayaknya kita harus pacaran minimal 2 tahun dulu gitu. Oh, ada bulan Baru kayak gitu. baru kita ngobrolin secara serius. Tapi sekarang kita PR-nya nabung, udah gitu aja. Jadi cuman obrolannya tuh kayak bertahap gitu loh. Ya. Nggak Itu yang juga bagus sih. nggak yang langsung Kamu gitu udah loh. sempat ngobrol sama pacarmu? Udah, dan aku salah satu pasangan yang ambil dari bertahap dulu gitu. Mulai dari awal itu adalah Kamu mau nggak sama aku gitu? tinggalnya di mana? Oh, Tinggalnya mau di Tinggal. mana? oh tinggal Nah, setelah rumahnya. setelah kalian nikah gitu ya. Oke, itu karena ibuku dia tuh suka suka membeli tanah, sedangkan orang tuanya pacarku itu suka punya kos. Nah, jadi sama-sama mainan Tuan properti tanah nih, ya, gitu. Nah, itu tuh monopoli ya kali ya. nah, itu tuh bisa jadi rebutan nih gitu loh. Harus tinggal di mana gitu. Apa kan pilihannya ada 3, kita mau tinggal sendiri, mau tinggal di rumah cowoknya, ceweknya. Nah, itu ada 3 pilihan. Nah, pilihan itu disangkut pautkan dengan finansial. Kita Betul. mau finansial yang seperti apa? Apakah kita mau langsung punya anak atau punya anak di tahun keberapa? Terus itu kan nanti hubungannya yang kerja siapa gitu. Yang cari duit siapa, ngejar target keuangannya siapa gitu-gitu ya. Oh. Gitu. Jadi Berarti mungkin kalau di Bentar, harusnya kan Anda ya yang lebih ini kenapa? Oh, gitu sih. aku memahami enggak, maksudnya aku- dia. Bentar. Ini buat sobat nganggur yang enggak tahu. Jadi di sini yang paling tua kan Mas Budi. Kok jadi ya juga ya? Belajar ya? Enggak, aku mencoba menyimpulkan sebenarnya tetap diobrolin. Secepat apapun itu ngelihat situasi ya, sober apa enggak, udah move on apa belum. Tapi tetap harus ada cara masuknya ke Si penting banget nih sober disebut. Tapi males nggak sih kamu dilamar sama orang gitu yang Apalagi- nggak sober gitu? Beneran. Semoga nggak nonton ya. Jangan nonton please. lingkunganmu gitu, berarti salah ya. Oh ya, aku juga ilfil sih kalau itu ya. Sorry di. Masuknya aja yang mungkin kita cari tema yang menarik kan, ngomonginnya tentang tinggal gitu kan. Kalau yang kamu berarti ngomongin tentang mau nikah nggak sih? Dah berhenti di situ dulu.
starting pointnya itu yang kayaknya penting malah daripada kapan ngobrolinnya nggak sih? Iya sih. Kalau kapan ngobrolinnya kan bisa kapan aja ya, tinggal kayaknya ini moodnya lagi oke nih. Iya, iya, Habis benar, makan benar, malam benar, benar, benar. seneng enak apa habis apa? Enak ngapain? Ya maksudnya kan habis gajian. Habis gajian gitu misalnya. ya. Terus itu kan bisa tanya ya, tapi Ya. nanyanya apa dulu nih yang biar enggak tersinggung apa enggak canggung Iya gitu kan benar ya. benar benar. Hmm. Sama mastiin sih sebenarnya orang itu tuh mau gak sih sama Ah, kita kayaknya itu loh. Itu tuh harus dipastiin ya. dulu loh, men. Iya sih. Ya mungkin balik lagi ke salah satu muridku tadi ya. Iya 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 iya. Bagaimana? Ya itu apa namanya yang memang mencari pasangan dengan langsung mempertanyakan niatnya dari hubungan pacaran itu gitu. Iya benar 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 Apakah benar. mau menikah atau sekedar dilihat dulu, kita pacaran dulu gitu. Tapi sebelum bertanya ke lawan jenis ya, pasangannya, dia sudah menetapkan dulu kan bahwa aku mau pacaran dengan tujuan nikah, Nah, tidak mau dengan tujuan yang lainnya gitu. Jadi Oke, sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti ya. Dan menurutku canggung atau nggak canggung, tabu atau nggak tabu ngomongin rencana pernikahan Betul di betul. umur pacaran kalian keberapapun itu sebenarnya bebas-bebas aja. Selama kalian merasa siap ya gitu ya. Tadi good point sih dari Gundi, kayak misalnya starting pointnya dulu gitu ya. Ada starting pointnya nih, triggernya apa? Mungkin bisa ngambil dari media sosial betul. atau dari cerita-cerita temen, teman, keluarga gitu kan juga bisa gitu. Jadi nggak usah merasa canggung sih sebenarnya. Kalaupun akhirnya berakhir dengan canggung berarti ya udah cari yang lain aja. Nah, ini mau bener kan? Kan ya. Didetes ya. Enggak cocok ya wis enggak usah ngapain. Iya gitu. bener banget. nggak gitu. perlu nggak perlu dipaksakan gitu ya. Tapi itu kan jatuhnya kriteria ya. Kriteria. Kalau kriteria, Kalau kriteria Pak. Banyak ya kriteria kriteria. itu nanti kita obrolin. Oh iya benar. Minggu depan aja. Jadi buat sobat nganggur, pantengin terus podcast dari Klub Pengangguran. Dan sekali lagi terima kasih untuk siapa tadi? Podcast. Podcast ya. Podcast, betul sorry, sekali. podcast. Dan Semoga- kebetulan kita khusus hari ini pakai baju hitam-hitam untuk merayakan rest and peace-nya. Betul sekali. Dadah. Dah. Berduka cita.